Shalom, puji nama Tuhan. Sermon hari ini kita boleh berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahkan semua pendengar sermon hari ini, baiklah kita langsung buka firman Tuhan kita sama-sama yang akan kita renungkan pada hari ini dalam kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-16. Mazmur 33 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebanyak dan sehebat bala tentara yang dimiliki oleh seorang raja, bahkan sekalipun selengkap dan sebanyak apapun persenjataan yang dimiliki oleh seorang raja, tidak akan dapat menyelamatkan raja itu. Dan bahkan kekuatannya sebesar apapun tidaklah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Tema firman Tuhan kita pada saat ini, kekuatan yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dewasa ini tingkat kemajuan manusia telah mencapai titik yang sangat-sangat luar biasa. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi telah melahirkan berbagai penemuan yang besar di segala bidang kehidupan. Hal ini telah membawa manusia kepada sebuah peradaban yang begitu tinggi dan membuat manusia modern sangat percaya diri. Bahkan bisa dikatakan mereka menjadi sombong. Saudara, kita sedang dan bangga atas keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan yang luar biasa. Namun sangat disayangkan bahwa ternyata manusia sedang mengalami kemajuan di bidang yang lain, tetapi pada saat yang sama pula mengalami kemunduran, kemerosotan. Justru sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemunduran dalam hal apa? Saudara, kemundurannya yang sangat tragis, yaitu dalam bidang moral dan kerohanian. Karena kemunduran di dalam bidang inilah manusia mulai menyadari bahwa diperlukan adanya keseimbangan dalam kehidupan ini. Saudara, Allah memberikan kita kepintaran. Kita tidak hanya mengenal ciptaan Allah dan menemukan hal-hal yang luar biasa, tetapi jauh daripada itu, kita harus mengenal siapa pencipta kita, siapa Allah yang kita percayai, siapa Allah yang kita sembah. Saudara, tidak ada salah apabila kita mampu menemukan atau menghasilkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam dunia ini. Tetapi celakanya dan amat sangat disayangkan apabila apa yang diciptakan, apa yang dibuat oleh manusia, membuat manusia itu jauh daripada Tuhan dan hidup di dalam kesombongan. Saudara, perlu kita menyadari bahwa kepintaran, kecerdasan, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu sangat-sangat terbatas. Waktu, usia, kematian merupakan hal yang sangat membatasi kehidupan kita. Teramat lebih dalam kepintaran, kecerdasan, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang sangatlah rapuh. Bapak Ibu, selain itu juga adanya persaingan yang lebih kuat dan dapat menghancurkan semua hal yang telah dibangun oleh manusia. Karena itu firman Tuhan saat ini
mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan raja dan seorang pahlawan yang gagah perkasa sangat-sangat terbatas. Dalam kitab Mazmur yang telah kita baca tadi, dalam kitab Mazmur 33 ayat yang ke-16, perhitungan manusia dapat meleset dan sebuah kekuatan ada saat dan ada masanya. Saudara, keterbatasan inilah yang harus disadari oleh manusia supaya kita tidak lupa diri dan menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada kekuatan apapun yang abadi selain kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Hanya kita miliki di dalam Allah. Saudara, sejarah mencatat, menunjukkan sehebat, sekuat, sekaya apapun dia, baik itu dia seorang raja. Contoh, Raja Nebukadnezar, Raja Kaisar Nero, Hitler, bahkan ada juga orang yang berpengaruh, orang yang sangat kaya, John Lennon. Mereka punya segalanya, mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Tetapi apa yang mereka miliki tidak ada artinya. Mengapa dikatakan tidak ada artinya? Karena mereka yang miliki itu semuanya terbatas, tidak membuat kehidupan mereka untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bahkan mereka terbatas adanya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, mengapa kekuatan manusia itu terbatas? Ada dua hal. Manusia hidup terbatas dalam kekuatan dan kemampuan. Yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, banyak orang yang tidak pernah mau untuk memperhitungkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar dugaan manusia. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus dilakukan kita sebagai manusia? Keterbatasan yang kita miliki, firman Tuhan mengingatkan, mengajar kepada kita supaya kita sebagai manusia, kita harus hidup di dalam kerendahan hati, menaruh kekuatan, pengharapan, kekuatan kita hanya kepada Allah saja. Kita percaya kepada Yesus dan kita andalkan Dia yang adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Akan membuat kehidupan kita sebagai manusia akan mengalami ketenangan, akan mengalami damai, dan sukacita yang sejati hanya akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara, di bawah kekuatan Allah, kita yang lemah akan dikuatkan. Di bawah kekuatan Allah, kita yang lemah akan diteguhkan. Di bawah kekuatan tangan Allah yang kuat, kita akan mengalami kelegaan dan mengalami berkat-berkat di luar nalar dan apa yang kita doakan. Saya percaya, sekalipun kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang akan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami. Sekalipun kami pintar, sekalipun kami punya kekayaan harta yang banyak, tapi semua itu ada waktu, masa, dan semua itu terbatas adanya. Tapi kami percaya dan yakin pada saat kami memiliki kerendahan hati, pada saat kami tidak sombong, kami mengingat Engkau Allah yang tidak terbatas, yang akan selalu menguatkan, menopang kehidupan kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami untuk kami tidak hidup membanggakan diri kami, bahkan apa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Meteraikan firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.